teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke tradisi semiotika dan fenomenologi. Di dalam tradisi ini kita akan menekankan pada saya akan menjelaskan bahwa tradisi semiotika itu dia mm, berfokus pada kemampuan untuk menyatukan tanda. Nah, tanda itu diartikan sebagai suatu stimulus yang mengacu pada suatu yang bukan dirinya. Jadi kayak ada tanda dilarang parkir. Nah, dilarang parkir itu bukan dilarang parkirnya tetapi kepada kitanya. Nah, bukan kepada dirinya, bukan kepada tanda parkir tetapi menjelaskan kepada kitanya. Nah, tanda itu dia memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah tandanya sendiri, harus ada simbolnya, dia menyimbolkan apa, dan yang ketiga dia ada wacana, ada konteks sosial, ada konteks komunikasi yang memframingnya. Nah, menurutnya tanda merupakan dasar bagi semua komunikasi. Tanda menunjuk atau mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya, sedangkan makna adalah arti atau hubungan antara objek dengan atau ide dengan tanda. Kedua konsep tersebut menyatu dalam suatu teori komunikasi, khususnya teori yang memberikan perhatian pada simbol, bahasa serta tingkah laku nonverbal. Kelompok teori ini menjelaskan bagaimana tanda dihubungkan dengan makna dan bagaimana tanda diorganisasikan. Jadi ada setelah ada tanda, kemudian ada makna, dan bagaimana tanda ini diorganisasikan. Berarti dia dikaitkan dengan konteks yang ada. Nah, misal saya mau memberikan contoh, ada tanda nih, tanda ini tanda parkir tadi, dilarang parkir. Nah, dilarang atau P itu bisa dikontekskan bahwa itu berlaku di tengah jalan raya atau di pinggir jalan raya. Itu adalah konteks seperti itu yang dimaksud cara gampangnya. Nah, lalu kedua konsep studi yang membahas tentang tanda disebut sebagai semiotika. Nah, tanda mutlak diperlukan untuk menyusun pesan yang hendak disampaikan. Tanpa memahami teori tanda, maka pesan membingungkan penerima. Jadi, kalau teman-teman nanti memahami tanda secara salah, maka pengoperasionalan atau pengorganisasian tanda dan makna tersebut bisa salah juga kepada penerima. Itu maksud saya. Memfokuskan pada tanda-tanda dan simbol-simbol, memperlakukan komunikasi sebagai jembatan antara dunia privat dan dunia individu, maka Anda dapat mendapatkan makna. Jadi makna itu adalah kemampuan tanda dan simbol itu dikomunikasikan dengan ranah privat dan individu. Teman-teman tidak usah membingungkan apa yang dimaksud dengan ranah privat dan ranah individu. Maksud dari kalimat ini dia bertolak pada bahwa tanda dan simbol itu harus dikomunikasikan, dinarasikan, dihubungkan untuk bisa mendapatkan makna. Nah, makna itu dia tidak hanya dari tanda, tetapi ada makna, ada simbol, dan ada makna. Ada tanda, ada simbol, dan ada makna. Nah, kalau ada tanda, ada simbol, maka disatukan, maka keduanya ini akan bisa melahirkan suatu makna tertentu. Nah, makna tertentu inilah yang kemudian adalah wujud pengorganisasian dalam konteks semiotika. Begitu. Nah,
Kekuatan semiotika bertumbuh pada gagasan-gagasan tentang kebutuhan akan bahasa yang sama. Identifikasinya tentang subjektivitas menjadi kendala untuk mencapai pemahaman dan keterikatan makna yang beragam. Jadi, semiotika ini muncul karena kebutuhan untuk penggunaan bahasa yang sama. Tapi nyatanya banyak bahasa-bahasa yang berbeda. Berarti kita harus memiliki kesatuan mindset atau hal tentang pemaknaan suatu bahasa. Jadi translationnya atau penterjemahannya dia harus sama. Nah, kemampuan sama di sini dia adalah suatu tuntutan yang bersifat uh, objektif, bukan subjektif. Karena selama ini sebelum adanya semiotika atau ilmu tentang semiotika, muncul adanya identifikasi tentang maraknya subjektivitas, yaitu masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri terhadap suatu bahasa. Nah, teori tentang semiotika sering bertentangan tentang teori tentang kata-kata atau bahasa. Kenapa? Karena kata-kata atau bahasa memang dia memiliki makna yang tepat, tetapi mereka lupa bahwa melalui tanda mereka juga bisa merepresentasikan suatu objek, menafsirkan suatu objek secara tepat, atau dalam konteks ini disebut sebagai netral. Aku ambil contoh, misal memaknai kata ibu dalam konteks kata dia mungkin jelas tepat, tetapi jika ada gambaran seorang ibu, dia memiliki gambaran yang banyak, tetapi dia bisa melukiskan secara tepat selain daripada kata-kata. Begitu. Paham maksud saya? Oke, next. Nah, semiotika dia ada 3 wilayah. Yang pertama adalah semantik, dimana semantik ini teman-teman dia menghubungkan antara dunia benda dengan dunia tanda. Dunia tanda itu misal adalah keterhubungan antara tanda dan simbol itu sendiri, dan bagaimana dimaknai secara nyata di dalam dunia benda. Misal aku ambil contoh, memaknai kata ibu dan memahami gambar ibu itu bisa dimaknai di dalam dunia benda dunia, bahwa ibu dalam benda dunia itu dipahami dalam konteks kamus, dia diartikan adalah seorang wanita yang telah memiliki anak, misalkan seperti itu dalam konteks dunia benda. Jadi keterhubungan antara dunia benda dengan dunia tanda itu adalah semantik. Dan bagaimana tanda dan benda ini direpresentasikan dalam dunia benda itu adalah semantik. Nah, wilayah kedua adalah sintaktik, yaitu mengenai hubungan antara tanda. Dalam hal ini tanda tidak pernah sendirian atau mewakili dirinya. Tanda adalah selalu menjadi bagian dari subsistem tanda yang lebih besar, atau kelompok tanda yang telah diorganisir dengan cara tertentu. Sistem tanda itu disebut sebagai kode, atau kode dikelola dengan berbagai aturan. Dengan demikian tanda yang berbeda mengacu pada menunjukkan benda berbeda dengan cara yang digunakan bersama-sama melalui cara-cara yang diperbolehkan. Maksudnya adalah kode-kode itu, jadi ini ada tanda nih, misal
ada scene, ada poster. Nah, poster itu ada orang lagi ada delman. Terus di sebelahnya ada satu set gamelan. Terus di sebelahnya lagi dia eh, ada prajurit prajurit keraton Jogja. Nah, eh, tanda-tanda ini dihubungkan dengan kode yang ada. Dia bisa melahirkan suatu sistem tanda tertentu di mana dia memiliki makna, yaitu misal eh, kesenian tradisional. Nah, kesenian tradisional kalau kita balik lagi, kesenian tradisional itu adalah hasil pemaknaan atau hasil representasi dari sistem tanda yang terdiri atas delman, satu set gamelan, dan ada prajurit keraton. Nah, itu misal seperti itu. Itu yang dimaksud sebagai sintaktik. Jika kita mencoba meletakkan satu kata, misalnya, anjing, dalam satu kalimat, anjing itu mengejar saya, maka dalam hal ini kita berhubungan dengan bahasa atau sintak. Oke, paham? Satu gerak tubuh seringkali harus digunakan bersama-sama dengan sejumlah gerak tubuh lainnya agar dapat menghasilkan sistem tanda yang kompleks dan sistem nonverbal yang harus digunakan bersama-sama dengan bahasa untuk mengungkapkan makna yang lebih kompleks. Seperti tadi, sintak itu adalah secara leksikal, tetapi dalam hal ini ada gamelan, ada delman, ada prajurit keraton. Itu ketika itu dijadikan satu, itu menghasilkan suatu pemaknaan sintaktik. Dan yang kedua adalah wilayah pragmatik, di mana wilayah pragmatik ini dia masuk ke dalam bidang yang mempelajari bagaimana tanda menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia, atau dengan kata lain, pragmatik adalah studi yang mempelajari penggunaan tanda serta efek yang dihasilkan tanda. Pragmatik menghasilkan peran yang sangat penting dalam teori komunikasi karena tanda dan sistem tanda dipandang sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Oke, pragmatik ini dihasilkan sebagai pragmatik itu suatu hal yang simple, sesuatu hal yang nggak rumit, tidak serumit wilayah semantik dan sintaktik. Nah, wilayah pragmatik dia lebih sederhana penggunaannya. Contohnya adalah lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. Ada banyak bentuk rambu-rambu lalu lintas itu yang bisa dipelajari, menghasilkan efek bagi kita untuk memahami tanda tersebut. Dan itu penting, kenapa? Karena alat untuk berkomunikasi. Kenapa berkomunikasi? Bahwa di situ tidak boleh ada parkir, di situ Anda tidak harus hati-hati karena ada tanjakan dan seterusnya. Itu disebut sebagai pragmatik. Implementasinya jauh lebih sederhana daripada semantik dan sintak. Oke, unsur-unsur semiotika. Unsur-unsur semiotika yang pertama adalah tanda, yaitu sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan bentuk yang merujuk atau merepresentasikan hal di luar tanda itu sendiri. Tanda terdiri atas simbol
tanda terdiri atas simbol atau tanda yang muncul atas kesepakatan lain. Ada ikon atau tanda yang perwakilan fisik atau indeks tanda yang muncul akibat hubungan sebab akibat. Simbol itu berarti ada dia memberikan misalkan ini tanda tanda apa jenenge iki mendung, berarti itu menyimbolkan akan turun hujan. Atau ikon itu misal kalau kalian pecinta Korea itu ada band. Nah, band itu dia punya atau grup, terus ada lighting itu ada kayak center. Nah, itu ada simbol, bukan simbol, dia ada bentuk. Nah, itu simbol itu disebut sebagai ikon. Nah, yang terakhir adalah indeks yang berhubungan dengan sebab akibat. Dalam hal ini dia ada hubungan sebab akibat. Contohnya adalah rambu-rambu lalu lintas, itu adalah wujud sebagai indeks. Nah, yang kedua adalah objek atau acuan tanda sebagai konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda tersebut. Setiap tanda dia pasti ada penggambaran konteks sosial. Misalkan tadi dalam sintaktik dia sering ada konteks sosialnya, di mana ada objek-objek tanda-tanda ini yang dihubungkan, dia akan melahirkan objek tertentu. Oh, bahwa ini merujuk pada poster ngayuk jazz, di mana gambarannya itu ada orang nari, orang nyanyi, ada orang main gamelan, dan seterusnya. Itu adalah konteks sosial atau objek sebagai acuan tanda. Dan yang terakhir adalah interpretan atau pengguna tanda, yaitu konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkan tanda ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak. Misal, saya ambil contoh. Jadi tadi ada orang-orang lagi nabuh gamelan, ada poster ada orang nabuh gamelan, ada ini ada itu. Dan apa interpretan, apa pengguna tanda, apa kita yang membaca, itu yang disebut sebagai interpretan atau pengguna tanda. Itu apa yang kita dapatkan? Oh, itu adalah ajakan supaya kita datang ke acara Prambanan Jazz atau ngayuk jazz, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah yang disebut sebagai interpretan. Itu tentang tradisi semiotika. Sekarang kita masuk ke tradisi fenomenologi. Nah, apa yang dimaksud dengan tradisi fenomenologi? Tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalaman. Itu kata kunci. Pengalaman-pengalaman dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Jadi semua hal selalu dirujuk dengan pengalamannya. Itu kata itu kata tradisi fenomenologi. Fenomenologi yang tampak adalah refleksi dari dunia, refleksi dari realita yang tidak dapat berdiri sendiri, karena dia memiliki makna dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Oke, pengalaman itu perlu dimaknai atau diinterpretasikan. Nah, Stanley Durst menjelaskan ada 3 pemikiran dalam fenomenologi. Yang pertama adalah fenomenologi yang dikaitkan dengan Edmund Husserl, salah satu pendiri fenomenologi modern, di mana dia menuliskan pada pertengahan abad 20 menjelaskan bahwa metode tentang fenomenologi adalah berusaha untuk meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Baginya, kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung
dengan catatan yang harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu. Berarti segala pengalaman yang dialami dalam hidup ini harus bisa dinarasikan. Jadi fenomenologi menurut Edmund Husserl ini salah satu prakteknya adalah menulis diary. Oke, kenapa? Karena pengalaman itu bisa dinarasikan dengan kata-kata. Pendapat ini menunjukkan bahwa pengalaman dan perhatian sadar yang dialami oleh manusia adalah suatu kebenaran dan pengetahuan yang diperoleh manusia. Jadi pengalaman itu sama dengan pengalaman sama dengan kebenaran dan pengetahuan. Maaf tulisan saya sih. Pengalaman adalah kebenaran dan pengetahuan yang didapatkan oleh kita. Nah, akan tetapi syarat untuk dia bisa terjadi secara sadar, ada yang disebut sebagai dia harus tidak bias. Artinya dia tidak bias adalah dia harus fokus. Kita harus meninggalkan kategori berpikir dari kebiasaan kita untuk kita bisa melihat atau merasakan pengalaman itu secara utuh. Melalui cara ini kita bisa melihat objek di dunia ini dengan kesadaran kita. Jadi kita harus fokus itu supaya tidak bias. Itu syarat melakukan fenomenologi milik Husserl. Berikutnya, kedua, fenomenologi persepsi, yaitu fenomenologi yang menantang objektivitas milik Husserl, di mana baginya manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan makna dunia. Di dunia dewasa ini, para pendukung tradisi fenomenologi menolak pandangan Husserl. Mereka justru mendukung gagasan bahwa pengalaman bersifat subjektif, berbeda dengan milik Husserl. Kalau Husserl melihat bahwa pengalaman bersifat objektif. Kenapa? Kita tidak boleh bias, itu menurut Husserl. Tapi menurut fenomenologis persepsi, sebaliknya, pengalaman itu bersifat subjektif, pasti bias. Para pendukung tradisi ini percaya bahwa subjektivitas justru adalah inti dari pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman. Jadi sebentar. Jadi pengalaman itu adalah pengetahuan, bukan kebenaran, tapi pengetahuan. Nah, kenapa? Karena ada subjektivitas di dalamnya. Jadi pasti dia bersifat bias gitu. Nah, tokoh penting. Lalu bagaimana, Mas? Bukannya pengetahuan itu harus diuji kebenarannya? Ya, tetapi itu part berikutnya. Yang di sini nih yang kita perlu ketahui adalah apapun yang kamu dapatkan dari kehidupan ini itu adalah suatu pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu harus diuji dulu untuk menjadi suatu ilmu tentang kebenarannya. Itulah bentuk validitas. Teman-teman sudah pernah mendapatkannya dalam Das Pensos dan Logika. Nah, tokoh penting dalam tradisi ini adalah Maurice Merleau-Ponty, yang pandangannya dianggap mewakili gagasan mengenai fenomenologi persepsi, yang dinilai bahwa dia harus menolak objektivitas pengalaman milik Husserl. Menurut Ponty,
Manusia ialah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang menciptakan makna terhadap dunianya. Menurut pandangan ini, manusia itu saling mengisi dan saling mempengaruhi lingkungannya. Dengan kata lain, suatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam suatu proses itu bersifat timbal balik. Jadi, dalam uh, paradigma yang kedua ini, dia memahami bahwa pengalaman milik Ponti itu pengalaman yang menurut Ponti pengalaman terjadi itu tidak boleh tidak hanya melibatkan satu manusia saja, tetapi dia melibatkan oleh banyak hal di sekitarnya yang membentuk suatu kisah atau proses timbal balik yang dia bisa ceritakan. Itu maksud Ponti. Dan yang terakhir adalah fenomenologi hermeneutik. Fenomenologi hermeneutik ini mirip dengan fenomenologi persepsi, tetapi dia bahasanya lebih luas daripada fenomenologi persepsi. Fenomenologi hermeneutik ini dihubungkan oleh Martin Heidegger, utamanya dikenal dengan karyanya Philosophical Hermeneutic atau alternatif bagi pergerakannya. Filosofinya yang terkenal adalah interpretasi keberadaan. Hal yang paling penting bagi Heidegger adalah pengalaman alami yang tidak terelakkan terjadi hanya tinggal di dunia. Baginya realitas itu tidak diketahui dengan analisis yang cermat atau pengurangan, melainkan pengalaman alami diciptakan oleh bahasa dan kehidupan sehari-hari. Lalu Mas Doni, apa yang membedakan antara pengalaman fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi persepsi? Yang sangat membedakan adalah penggunaan bahasa yang pada akhirnya menentukan pengalaman yang didapatkan. Bahasa masuk menjadi bagian yang bisa dianalisis untuk mewujudkan pengalaman yang alami didapatkan oleh orang tersebut. Jadi kalau punyanya pengalaman persepsi itu, dia tidak mengutamakan bahasa di dalam mendapatkan pengalaman sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi dalam milik Heidegger, bahasa membentuk juga pengalaman yang dialami oleh seseorang. Itu yang membedakan antara Heidegger dan Ponti. Lalu selebihnya apa? Sama. Pengalaman bersifat subjektif. Dia realitas tidak dapat diketahui secara cermat atau pengurangan, melainkan pengalaman itu diciptakan sehari-hari. Begitu. Jadi yang membentuk, jadi dia pasti bias, dia pasti subjektif. Dia tidak dapat dikurangi, dia tidak dapat dilebihkan. Dia harus diikuti layaknya air yang mengalir sehari-hari. Bagaimana? Baru dia bisa menceritakan, dan itu adalah suatu pengetahuan. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan interpretasi hermeneutik, dengan interpretasi keberadaan. Penggunaan bahasa masuk di dalamnya, dia lebih luas. Perlu teman-teman sadari bahwa fenomenologi hermeneutik ini dia sering digunakan dalam kajian-kajian
berbasis em, berbasis agama, di mana mem- me- mem- memasukkan me- me- mengkontekstualkan kitab suci, misal Alkitab, Injil, em, Al-Quran, atau kitab-kitab suci lainnya dalam konteks sehari-hari saat ini, di mana bahasa dalam Alkitab itu menentukan yang makna pengalaman yang kita dapatkan sehari-hari. Begitu teman-teman, sudah selesai kita memahami tentang semiotika dan fenomenologi. Saya harapkan teman-teman sudah paham. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Itu saja dari saya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.